bagaimana kita bisa mencari solusi bibit padi yang tepat apabila kita tanamkan di lahan tada hujan di musim tanam kedua yang identik dengan berkurangnya intensitas curah hujan. Mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa membantu menjadi referensi bagi sahabat EBIT yang saat ini sedang mencari solusi tentang jenis padi apa yang cocok ditanam untuk musim tanam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIT, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIT semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIT semua, kita bertemu pada video kali ini. Saya akan menyampaikan sedikit informasi ringan sahabat EBIT. Ini berkenaan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat EBIT di kolom komentar, baik yang bertanya melalui aplikasi YouTube maupun melalui chat ke saya yang menanyakan tentang jenis padi apa yang bisa kita tanam atau rekomendasi untuk ditanam di musim tanam kedua. Saya akan coba menjawab mengenai bibit padi unggul yang cocok atau pas ditanam di musim tanam kedua ini, yang mana di musim tanam kedua ini identik dengan curah hujan yang semakin berkurang. Bahkan pada saat ini pun ada beberapa daerah menurut kabar dari sahabat EBIT yang lain bahwa sudah tidak turun hujan beberapa hari belakangan ini sahabat EBIT. Bibit padi yang akan saya informasikan ini yang cocok ditanam di musim tanam kedua ini adalah bibit padi yang pernah saya tanam beberapa waktu yang lalu. Bibit padi apa itu? Tentu saja bibit padi yang sesuai dengan keadaan cuaca. Menghadapi musim tanam kedua dan ketiga biasanya curah hujan intensitasnya sudah berkurang. Jadi identik dengan kekurangan sumber air. Apalagi yang memiliki sawah di lahan tada hujan. Jadi kita membutuhkan padi yang tahan akan kekurangan sumber air. Padi apa itu sahabat EBIT? Padi ini pernah saya tanam beberapa waktu yang lalu. Silakan sahabat EBIT nanti simak video yang sudah saya bagikan beberapa waktu yang lalu tentang tanaman padi yang pernah saya tanam ini. Padi yang akan saya tanam ini adalah jenis padi galur dengan jenis padi bernama PR46. Padi PR46 ini adalah salah satu jenis padi yang tahan terhadap kekurangan sumber air. Jadi untuk lahan tada hujan di musim tanam kedua ini, tanaman padi PR46 ini saya rekomendasikan buat sahabat EBIT. Nah, saya juga sahabat EBIT di lahan di belakang rumah saya ini nanti saya juga akan menanam bibit padi PR46. Bahkan pada saat ini saya sudah melakukan penyemaian terhadap bibit padi unggul PR46 yang hari ini bibit padi saya tepat berusia 8 hari setelah semai sahabat EBIT ya. Nah, inilah keadaannya, keadaan benih padi saya sahabat EBIT. Ini adalah benih padi PR46 yang akan saya tanam di musim tanam kedua ini. Sahabat EBIT semua, padi PR46 ini cocok sekali di lahan tada hujan, terutama di lahan yang serba kekurangan air. Namun perlu diketahui sahabat EBIT, tidak semua jenis padi
Yang cocok ditanam di satu tempat itu akan cocok pula ditanam di tempat yang lain. Contohnya padi PR46 ini. Ketika saya tanam di daerah saya mungkin cocok sahabat Ebib di MT2 ini. Nah, belum tentu cocok juga di lahan di daerah sahabat Ebib yang lain, ya. Namun pada umumnya faktor cuaca yang mempengaruhi iklim di Indonesia, di daerah kita sebagai petani sahabat Ebib yang merupakan negara agraris itu hampir sama. Cekaman cuacanya hampir sama. Kemudian yang membedakan itu apa yang paling pokok? Yang membedakan biasanya tingkat kesuburan lahan, tingkat kesuburan tanahnya. Apabila kesuburan tanahnya bisa kita pertahankan masih bagus dalam cekaman cuaca yang kekurangan air, insya Allah padi PR46 ini akan bisa bertahan dengan baik sahabat Ebib semua. Banyak jenis padi yang saat ini bermunculan, baik itu padi galur, padi varietas maupun padi-padi hibrida yang beredar di pasaran. Namun sahabat Ebib, dengan banyaknya jenis padi ini banyak membuat tidak sedikit para petani yang kebingungan. Jenis padi apa yang akan kita tanam di musim tanam kedua ini? Apakah padi yang akan kita tanam ini akan tahan terhadap kekurangan air dan sebagainya? Bagi sahabat-sahabat petani yang memiliki lahan pesawahan di daerah irigasi yang pengairannya bisa diatur, mungkin no problem, tidak ada masalah sahabat Ebib. Tapi bagi para petani yang memiliki sawah di lahan tada hujan seperti lahan punya saya di daerah saya ini di Lebak Banten sahabat Ebib, tentu saja ini akan menjadi sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa mencari solusi bibit padi yang tepat apabila kita tanamkan di lahan tada hujan di musim tanam kedua yang identik dengan berkurangnya intensitas curah hujan, bahkan sama sekali ada yang belum turun hujan akhir-akhir ini sahabat Ebib ya. Sebuah informasi sahabat Ebib mengenai karakter daripada padi PR46 ini. Namun sebelumnya sahabat Ebib, sebelum saya lanjutkan memaparkan bagaimana karakter padi PR46 ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat Ebib yang baru berkunjung melihat channel EcoBudi YouTube Farm ini. Silakan dibantu untuk eksistensi channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal akan teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dibarokahkan semua apa yang didapatkannya. Amin ya robbal alamin. Silakan sahabat Ebib tekan pula tombol like-nya. Bagikan video ini kepada sahabat-sahabat petani apabila dirasa bermanfaat, agar nilai kebermanfaatnya lebih luas bagi sahabat-sahabat petani kita di luar sana sahabat Ebib. Apabila sahabat Ebib juga ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan di kolom chat pada aplikasi YouTube di setiap gadget sahabat Ebib semua. Tentu saja dengan satu syarat, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja apa yang ditanyakan tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini sahabat Ebib semua. Baik sahabat Ebib, bagaimana penjelasan tentang karakter daripada padi PR46? Padi PR46 ini merupakan salah satu padi galur yang berumur genjah sahabat Ebib. Usia panen daripada padi PR46 ini sekitar 80 sampai 85 hari setelah tanam. Ini juga akan tergantung oleh cuaca. Apabila cuacanya didominasi oleh musim kering, mungkin di usia 75 sampai 80 hari juga sudah bisa dipanen. Tapi apabila cuacanya masih banyak turun hujan, mungkin di usia 85 sampai 90 hari. Jadi walaupun padi PR46 ini termasuk jenis padi yang genjah, namun juga faktor cuaca sangat mempengaruhi terhadap usia panennya sahabat Ebib. Tinggi daripada tanaman padi PR46 ini sekitar 80 sampai 100 cm. Ini tergantung perawatan ya. Semakin bagus nutrisi yang kita berikan, mungkin tingginya bisa mencapai 100 cm atau lebih. Tapi pada umumnya padi PR46 ini setelah berbuah akan tingginya itu sekitar 95 sampai 100 cm sahabat Ebib. Warna daun daripada padi PR46 ini adalah hijau muda. Tidak seperti daun-daun padi pada umumnya yang biasanya berwarna hijau gelap atau hijau tua.
Daun bendera ya yang ada di atas malai ini berbentuk sudung atau sedikit miring gitu. Pengisian bulirnya mudah ya, dari pengalaman saya pengisian bulirnya cukup mudah. Yang penting daun benderanya tetap terjaga agar tetap hijau sehingga akan membantu mempercepat atau mempermudah proses pengisian malai. Gabah daripada padi PR46 ini berwarna kuning bersih dengan bentuk gabah panjang besar, termasuk ke dalam gabah super premium yang tentu saja sangat disukai oleh para pengepul, oleh para pemborong gabah sahabat Ebib, karena gabahnya panjang dan besar. Juga lumayan berbobot sahabat Ebib padi ini ya. Rebahannya cukup tahan sahabat Ebib, bentuk batangnya itu besar sehingga lebih kokoh. Kemudian anakan produktifnya itu mencapai daripada 20 sampai 35 batang per rumpunnya. Nah, ini untuk pembentukan anakan juga tergantung daripada perawatan kita ya. Bagaimana kita memberikan nutrisi saat keadaan padi berada pada fase inisiasi perbanyakan anakan dalam setiap rumpun-rumpunnya sahabat Ebib. Malai padi PR46 ini juga lumayan panjang dengan jumlah bulir daripada setiap malainya ini antara 230 bulir sampai 300 bulir di setiap malai yang panjang. Kemudian rendemen berasnya juga cukup bagus sahabat Ebib. Untuk gabah padi PR46 ini rendemennya 60 sampai 65%. Dengan rasa nasi tentu saja pulen sahabat Ebib, enak untuk dikonsumsi. Berasnya berwarna bening, tidak berkapur. Kemudian memiliki potensi hasil yaitu 9 sampai 12 ton dalam setiap hektarnya. Namun pengalaman saya sahabat Ebib bisa dilihat di video saya sebelumnya yang berjudul hasil panen padi PR46 di lahan Ekobudi YouTube Farm. Berapa hasilnya silakan sahabat Ebib lihat sendiri biar lebih jelas dan lebih real gitu sahabat Ebib. Namun pada umumnya padi PR46 yang ditanam oleh para petani itu mendapatkan hasil rata-rata 9 ton per hektarnya sahabat Ebib semua. Baiklah sahabat Ebib semua, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa membantu menjadi referensi bagi sahabat Ebib yang saat ini sedang mencari solusi tentang jenis padi apa yang cocok ditanam untuk musim tanam kedua, terutama yang memiliki sawah di lahan tada hujan seperti milik saya sahabat Ebib. Sekali lagi sahabat Ebib, saya juga di musim tanam kedua ini juga akan menanam padi PR46 dan sudah melakukan penyemaian. Kita kawal bareng-bareng bagi sahabat Ebib yang saat ini juga di musim tanam kedua ini menanam padi PR46. Yuk kita kawal padi kita bersama-sama seperti apa perawatannya agar kita mendapatkan hasil budidaya tanaman padi sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan apa yang kita harapkan sahabat Ebib semua. Akhirnya sahabat Ebib semua, saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati sahabat Ebib semua. Mohon maaf apabila durasi dalam video ini agak sedikit panjang agar lebih jelas sahabat Ebib. Sekali lagi saya tidak menggurui sahabat Ebib, tidak ada maksud dan niatan untuk menggurui kepada sahabat-sahabat petani yang lain. Saya hanya berbagi informasi, berbagi informasi agar kita memiliki hasanah informasi tentang budidaya tanaman padi yang lebih baik sahabat Ebib. Kurang dan lebihnya saya mohon maklum dan mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.